Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjuti kajian kita kitab Mukhtarul Hadis. Malam ini insyaallah hadis yang ke-22, hadis riwayat Hakim an Abi Umamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zaka amwalikum tayyibatan bima anfusakum wa atiu jamrikum tadkhulunal jannah. Hadis yang ke-22 ini asbabul wurujna atau sebab-sebab turunnya hadis. Suatu ketika Abi Umamah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang mendengarkan khutbah di mana pada waktu itu haji wada, haji yang terakhir. Isi khutbah tersebut diantaranya pesan Nabi kepada para sahabat saat itu tentang hadis yang ke-22 ini. Kan sering kita dengar pada saat haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinukum. Tapi ada juga tentang hadis ini pada khutbah tersebut. Yang pertama, ittaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi haji ini haji yang terakhir. Nabi seakan-akan punya firasat setelah haji ini sudah nggak haji lagi karena beliau sudah selesai tugasnya, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini ada yang imtisal dan ada yang ijtinab. Takut, maka lakukan ibadah, baik yang imtisal yang berupa ibadah kebaikan, atau ijtinab, atau meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Umar radhiyallahu an pernah ditanya oleh Amr bin As, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kata Amr bin As, wahai Sayyidina Umar radhiyallahu an, apakah sesungguhnya takwa itu? Amr bin As radhiyallahu an bertanya kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berbalik bertanya, wahai Amr bin As, apakah yang kau lakukan tatkala engkau berada di jalan yang gelap, di tepi jurang, dan dikelilingi dengan kerikil-kerikil tajam atau duri? Jadi Amr bin As radhiyallahu an bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bertanya kembali. Amr bin As bertanya tentang takwa, ditanya lagi, oh, kalau saya berjalan dalam keadaan gelap di tepi jurang, bawahnya berduri, saya harus berhati-hati. Itulah takwa. Hati-hati. Itulah takwa, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an.
Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa ini harus diikat, harus diyakini benar-benar, harus dipegang erat-erat agar jangan sampai lepas hingga akhir hayat. Dan di saat akhir haji wada ini, seolah-olah Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat, takwalah kepada Allah, bukan karena aku, bukan takwa karena ada aku, bukan takwa karena memang saat itu Nabi Muhammad SAW takut pengkultusan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena saking cintanya, saking takzimnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi takut hanya kepada Allah. Aku hanyalah seorang utusan. Aku hanyalah seorang Rasul yang ada masanya. Setelah tugasku selesai, setelah sempurna agama ini, dan masaku hidup sudah tiba datangnya menghadap Allah, aku akan kembali, aku akan wafat, maka takwamu harus terus, gitu. Jadi jangan sepeninggalku, maka kau sudah tidak takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak lagi sholat, kau tidak lagi mengerjakan apa yang menjadi syariat agama ini. Maka Nabi pesan, ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah. Bukan karena aku. Yang kedua, wasallu khamsakum. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Zaman sekarang, mohon maaf, sudah mulai ada pergeseran. Orang dengan mudah, dengan gampang ninggalin sholat. Dengan alasan mencari rezeki, tapi zat yang memberi rezeki dia jauhin. Amas kerja mah getol banget. Sebelum subuh udah ada yang jalan. Subuh, ajang waktu sudah masuk, enggak dihawit. Padahal kata Nabi, as-salatu imaduddin. Sholat itu benar-benar tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia menguatkan agamanya, menguatkan tiangnya. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, seolah-olah dia menghancurkan agamanya. Na'udzubillah, subhanallah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah takdirkan kita orang yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu. Lebih-lebih niat untuk bisa sholat berjamaah. Karena pembeda antara muslim dan non-muslim, sholat. Orang muslim makan. Orang yang nggak muslim makan. Orang muslim tidur. Orang yang nggak muslim tidur. Orang muslim kerja, nggak muslim kerja. Yang muslim kawin, nggak muslim kawin. Punya anak, tapi sholat. Masya Allah. Yang muslim sholat, yang nggak muslim, yang berbeda itu juga sholat. Bahkan kata Nabi, man tarokas sholat takut kafar jihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dialah kafir yang nyata. Na'udzubillah, hatinya tertutup. Bahkan sholat adalah satu-satunya perintah Allah. Satu-satunya perintah Allah. Selain Allah turunkan sholat, turunkan ayat,
juga perintah yang memang khusus, diperintahkan di hari yang khusus, peristiwa Isra Mi'raj, dan Allah mengajak Nabi kita Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah untuk perintah yang ini, yang satu ini. Kalau zakat, cukup perintah zakat. Puasa, cukup perintah puasa. Haji, cukup turun ayat. Tapi untuk yang sholat, Masya Allah, Allah langsung atas peristiwa yang diabadikan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholat adalah satu-satunya ibadah yang begitu memang harus dianjurkannya oleh Nabi kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dikerjakan sesuai syariat, berdiri. Sakit, kagak bisa lantaran ujur, duduk. Duduk, capek, pegel, rebahan, miring, ngadep kiblat aja, atau pakai isyarat, sampai segitunya perintah sholat, Masya Allah. Karena saking pentingnya. Bahkan Nabi, sebagai bukti cinta Nabi kepada umatnya, tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kisah Nabi sedih, menangis, ummati, ummati, itu mau wafat, itu menjelang ruh terpisah dari jasad, ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Masya Allah. Khawatir banget Nabi kita Muhammad SAW pada umatnya, agar jangan sampai ninggalin sholat yang 5 waktu. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang Allah takdirkan kita bisa menjaga sholat yang 5 waktu. Dan terus kita pertahankan ini dengan bersyukur, insya Allah nikmat ibadah kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam sholat, karena memang ini ada perintah yang sangat penting. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, awwalu ma yuhassabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan atau ibadah yang paling pertama dihisab seorang hamba di hari kiamat tidak lain sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan pula zakat, tapi sholat. Enggak ditanyain kontrakan juga enggak. Nggak ditanya bini berapa, enggak. Sholat. Fa'in sholahalahu sa'iru amalihi. Jika sholatnya baik, dikerjakan, diawali dengan wudu yang benar, tumaninahnya ada, syukur-syukur bacaan apa sih, syukur-syukur tahu apa yang dibaca, makna artinya. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Subhanallah. Udah sholat aja.
Namun sebaliknya, wa in fasadat sa'iru amalihi. Kalau sholatnya asal-asalan, wudunya asal-asalan, nggak pakai tumanina, bacaan nggak diperhatiin, rukun sunnahnya nggak diperhatiin, atau dengan kata lain sholatnya asal nggak baik, maka fasadat sa'iru amalihi, maka buruk pula seluruh amalannya. Kan memang jaminan Nabi, barang siapa yang mengerjakan, sesungguhnya innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholatnya benar, khusyuk, itu sholat yang akan mencegah kita mau maksiat, ada perasaan takut, ada perasaan males, ada perasaan enggan, ada aja tuh. Karena memang itu sholat dapat mencegah hidup kita dari perbuatan keji dan munkar. Karena janji Nabi, kita nggak rasain kok. Kita kalau rajin sholat, mau jangankan hal-hal yang haram, yang subhat aja kita perasaan masih rada-rada takut. Sama yang subhat takut, apalagi sama yang haram. Ya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita senantiasa Allah berikan perlindungan dari hal-hal apa itu yang haram, yang subhat, dan lain-lain sebagainya. Dengan sebab sholat kita terus laksanakan, baik yang 5 waktu maupun yang sunnah. Lebih-lebih dalam hadis dikatakan ada 2 sholat yang harus dijaga, yakni sholat Isya dan sholat subuh. Dijaga, harus berjamaah. Karena sifat orang munafik, yakni enggan untuk sholat subuh dan Isya berjamaah. Dalam hadis lain, barang siapa yang mengerjakan sholat Isya berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia sholat sunnah atau sholat tahajud setengah malam, dapat pahalanya setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, tentu di masjid, seolah-olah yang mendapatkan pahala sholat tahajud penuh 1 malam. Subhanallah. Apa pernah kita sholat semalaman suntuk? Sholat dari mulai, belum pernah. Orang terawih aja kita nawar, kalau ada imam yang cepat, biar cepat kelar, kan dia biar cepat kelar. Tapi ini dari Allah pahala sama dengan sholat tahajud semalam suntuk dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ada sahabat Nabi, dia buta. Ya Rasulullah, aku nih orang nggak bisa melihat. Aku pengen ke masjid, tapi kan repot nyusahin orang, menuntun orang, dicari tuntunan gitu. Boleh nggak dapat rusak, nggak sholat Isya atau subuh berjamaah? Lalu Nabi bilang, oh silakan dah, nggak apa-apa buat kamu mau rusak karena nggak bisa ngelihat. Belum melangkah balik, makasih ya Rasulullah. Tunggu. Dengar aja enggak? Dengar. Harus datang. Masya Allah. Kamu harus datang. Sampai segitunya. Orang buta aja dia haruskan datang. Kita. Ya tergantung kita lah. Kalau kita pengen menjaga agar mendapat pahala sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW, maka kita pun harus menjaga sholat Isya dan subuh. Kita usahakan untuk bisa sholat berjamaah di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Insya Allah. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sholat berjamaah. Lebih-lebih sholat Isya dan subuh yang harus kita jaga. Karena itu pahalanya Masya Allah super dahsyat. Belum lagi subuh yang dikerjakan
Qobliyah subuh khairu dunya wa ma fiha. Masya Allah, itu pahala Pak. Apabila kita mengerjakan qobliyah subuh atau sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya khairu dunya wa ma fiha, lebih baik dunia beserta isinya. Masya Allah, kalah dunia isinya, kalah dunia sama isinya, kalah dengan pahala sholat fajar. Orang kaya berarti kita. Memang kaya itu nggak ditampakkan sekarang. Ntar kalau udah kita wafat, akan digambar, dikasih gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Maka jemaah sekalian, masih ada beberapa lagi dari hadis yang ke-22 ini. Insya Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita. Malam Kamis yang akan datang kita lanjutkan. Semoga Allah senantiasa akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman Islam kita, anak kita, keturunan kita, anak yang soleh dan solehah. Ala hadihiniya al-Fatihah.